Transkrip 1. Sifat-sifat Allah. Salam sejahtera. Pernahkah Anda mendengar tentang Allah yang menciptakan segalanya? Dia menciptakan langit, bumi, lautan, dan semua yang di dalamnya. Dia hanya memerintah, dia berkata, "Jadilah terang," maka jadilah terang. Dia berkata, "Jadilah bumi dan langit," maka jadilah semuanya. Allah adalah pencipta. Dia menciptakan seluruh bumi. Semuanya adalah miliknya karena dialah yang menciptakannya. Dia menciptakan gunung-gunung dan pohon-pohon, binatang-binatang dan burung-burung, air dan ikan-ikan. Dia menciptakan langit dan awan-awan, bulan dan bintang-bintang. Dia menciptakan segalanya. Allah pencipta sesungguhnya amat baik. Dia tidak berbuat jahat. Kejahatan tidak ada di dalamnya. Dia membenci kejahatan. Tidak ada sesiapa pun yang menciptakan Tuhan Allah. Dia tidak ada permulaan. Dia tidak ada ibu atau bapa. Allah tidak pernah dilahirkan dan tidak akan mati. Allah tidak pernah lelah atau penat. Dia tidak pernah tidur. Dia tidak akan menjadi tua. Allah pencipta tidak pernah berubah. Dia sentiasa baik dan dia menguasai segalanya. Kadangkala seseorang akan mengambil kayu dan batu dan mengukirnya kepada bentuk manusia, burung, atau hewan. Lalu dia menjadikannya sebagai Tuhannya. Dia tunduk dan mempersembahkan korban kepadanya. Bolehkah kayu atau batu mendengar? Bolehkah ia berkata-kata? Bolehkah dia berjalan? Bolehkah dia datang dan menolong Anda di saat mengalami kesusahan? Memang dia tidak dapat melakukan semua perkara ini. Roh jahat berusaha untuk membuat kita berpikir bahwa sekeping kayu atau batu adalah Tuhan. Dengan cara ini, iblis menipu kita. Perhatikan ini. Allah pencipta itu hidup. Dia boleh melihat, dia boleh mendengar, dia boleh bercakap. Dia boleh pergi kemana sahaja dia mahu pergi. Dia tidak perlukan pertolongan. Allah pencipta ini lebih besar dari segala Allah. Dia inilah yang menciptakan semua perkara di mana-mana. Dia sudah memberitahukan kepada kita, "Akulah Allah dan tidak ada yang lain." Allah pencipta adalah yang terbesar. Dia boleh berada di mana-mana pada satu masa. Dia memiliki semua kuasa. Allah menciptakan seluruh dunia dan langit. Dia menciptakan matahari yang sangat panas. Dia menciptakan air dengan sangat dalam dan sejuk. Jika dia mengatakan kepada mereka sesuatu, mereka akan melakukannya. Dia menciptakan angin dan gelombang, dan mereka tidak boleh menghalangkannya. Allah itu besar dari gunung berapi dan gempa bumi. Dia membuat semuanya. Dia menciptakan bintang-bintang dan mengenali semuanya. Allah itu lebih besar dari semua ketua dan suku-suku di bumi. Dia mengatakan bahwa mereka itu sangat kecil seperti debu udara. Itu menyatakan betapa besarnya Dia. Dia adalah ketua dari semua, karena Dialah yang menciptakan mereka, dan mereka adalah miliknya. Dengar, ada lagi yang baru. Allah dapat melihat semua perkara. Allah dapat melihat dalam kegelapan pada waktu malam. Dia boleh melihat semua binatang dalam tempatnya, dan tikus-tikus dalam lubangnya, dan ikan dalam lautan yang dalam. Dia boleh melihat puncak gunung-gunung dan gua di bawah tanah. Allah boleh mendengar semuanya. Dia boleh mendengar ular bergerak di atas rumput dan semut membangun rumahnya di tanah. Dia boleh mendengar seseorang bersiul kepada yang lainnya. Tidak ada seorang pun yang dapat berselindung dari Tuhan. Dia melihat Anda kemanapun Anda pergi. Allah mengetahui segala perkara. Dia lebih bijak dari semua orang bijak di dunia. Dia tidak boleh dipermainkan atau ditipu
oleh dokter-dokter atau roh-roh jahat atau setan. Allah tidak pernah membuat kesilapan. Dia tahu semua perkara. Dia tahu semua tentang Anda. Dia tahu apabila Anda sedih atau takut. Dia tahu apa yang Anda sedang pikirkan. Allah itu sangat mengasihani. Dia mengasihi semua orang, lelaki dan perempuan, tua dan muda, kanak-kanak dan bayi. Dia ingin semua manusia mengetahui bahwa Dia adalah Allah yang sangat mengasihi dan sememangnya sangat baik. Dia ingin Anda mengetahui bahwa Dia benci akan kejahatan dan dosa. Dia mahu semua orang mengasihinya dan berbalik dari semua perbuatan jahat. Dia ingin semua manusia tinggalkan patung-patung dan Allah yang palsu dan menyembah Dia dan tidak ada yang lain lagi. Dia adalah satu-satunya Allah yang benar yang menciptakan segalanya. Selepas Allah menciptakan bumi dan segala isinya, Dia menciptakan manusia pertama, lelaki dan perempuan. Mereka sangat baik dan Allah mengasihi mereka. Dia membuat satu taman yang sangat cantik untuk mereka diami, dan pohon-pohon dengan buah-buahnya untuk dimakan. Manusia lelaki yang diciptakannya bernama Adam. Perempuan itu dinamainya Hawa. Allah mengasihi mereka. Dia mengajar mereka bagaimana hidup dalam taman itu dan apa yang dilakukan, dan mereka sangat gembira karena melakukan perintah Allah. Tahukah Anda tentang Allah yang mengasihi Anda? Maukah Anda menjadi miliknya? Dengar, maka saya akan memberitahukan kepada Anda. Saya juga memberitahukan kepada Anda bagaimana saya mengenal semua perkara ini tentang Allah. Skrip 2. Penciptaan dan Kejatuhan. Suatu ketika dahulu tidak ada pohon-pohon di atas gunung-gunung ini. Tidak ada binatang yang ada di situ. Tidak ada air yang mengalir. Allah menciptakan semua perkara ini menurut kehendaknya. Dia menghendakinya untuk bermula. Dia berkata, "Jadilah terang," dan terang ada. Dia juga berkata, "Biarlah ada sungai dan danau, dan tanah yang kering." Maka jadilah demikian. Lagi dia berkata, "Ada rumput hijau dan segala jenis tanaman hidup," dan jadilah demikian. Pohon-pohon yang berbuah, tomato, limau, dan semua yang bertumbuh muncul. Dalam cara yang sama, Allah menciptakan banyak burung, ikan-ikan, dan semua binatang, dan semua yang ada menurut firman-Nya. Dia menciptakan manusia juga, tetapi Dia membuat manusia lelaki dahulu, yang dinamainya Adam. Dia membuat Adam tertidur lelap. Sementara Adam tertidur, Allah mengambil tulang rusuknya dan menciptakan manusia perempuan pertama. Allah memberinya kepada Adam untuk menjadi istrinya, dan Adam menamainya Hawa. Sekarang Allah menempatkan Adam di satu tempat yang baik, di mana semua jenis buah-buahan bertumbuh. Dia telah berkata kepada Adam, "Kamu boleh makan semua dari pohon-pohon ini, kecuali yang hidup di tengah-tengah taman ini. Jangan makan buah itu." Tetapi satu hari, setan datang ke taman itu. Setan adalah musuh Allah dan musuh umat Allah. Dia datang dalam bentuk ular. Dia memberitahu Hawa bahwa itu baik dimakan yang Allah katakan tidak. Hawa mendengar kata setan dan fikir itu memang benar. Hawa telah ditipu. Hawa makan buah itu dan memberinya juga kepada Adam untuk dimakan. Maka mereka mendengar Allah ada di taman. Mereka ketakutan dan menyembunyikan diri. Allah memanggil, "Adam, di manakah kamu?" Adam menjawab, "Saya menyembunyikan diri karena saya takut." Allah bertanya,
Adakah kamu makan buah yang saya katakan yang kamu tidak boleh makan? Adam menjawab, perempuan itu memberi buah itu, dan saya makan. Allah berbicara kepada Hawa dan berkata, karena engkau tidak menurut perkataanku, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan, engkau akan melahirkan anakmu. Namun, engkau akan berahi kepada suamimu. Kepada Adam, Allah berkata, karena engkau tidak menurut perintahku, tanah tidak akan menghasilkan banyak. Tanah hanya menghasilkan semak duri dan rumput duri. Engkau akan bekerja keras, dan dengan peluh engkau akan mencari makananmu. Kemudian engkau akan mati dan kembali menjadi debu. Engkau tidak lagi menjadi kawanku. Inilah hukumanmu. Maka Allah menghantar Adam dan Hawa keluar dari tempat yang indah itu. Allah tidak mahu mereka tinggal di situ lagi. Mereka harus mencari suatu tempat untuk mencari makanan. Kehidupan mulai susah dan Allah kelihatan sangat jauh. Mereka tahu bahwa mereka pasti akan mati. Kawan-kawan, kita juga seperti mereka. Kita tidak menurut firman Allah. Kita melakukan banyak perkara yang lain yang tidak menyenangkan Allah. Kita juga layak dihukum. Hukuman kepada Adam dan Hawa juga hukuman kita. Tetapi Allah mengasihi kita, dan Dia ada rencana untuk menyelamatkan kita. Dia mengutus anaknya Yesus untuk tinggal di dunia, untuk membuat jalan bagi kita kembali kepada Allah sekali lagi. Yesus menerima hukuman kita. Dia mati karena pelanggaran kita, tetapi Dia hidup kembali. Dia mengambil hukuman yang layak kita terima, supaya kita tidak perlu menderita. Jika kita percaya Yesus, Allah akan menerima kita. Anda boleh berbicara kepada Allah. Anda boleh bersyukur kepadanya karena mengutus Yesus untuk menolong Anda. Skrip 3. Penghakiman. Salam. Salam kembali. Adakah Anda mendengar perbincangan itu? Ya, saya mendengarnya sepanjang hari. Ceritakan kepada saya semuanya. Ketua itu sangat adil dan juga pemimpin-pemimpin. Orang yang kita bicara itu memang sangat jahat dan kesalahannya sangat teruk. Benarkah itu? Apakah hukumannya? Hukumannya sangat berat. Orang itu tidak dapat membayarnya. Walau bagaimanapun, itu memang adil dan benar. Sangat sedih. Saya pikir orang ini pasti hidup dalam hutangnya dalam beberapa tahun. Mungkin seluruh kehidupannya. Ya, begitulah rupanya. Saya pasti, orang ini nyata sangat sedih karena dia mengaku telah melakukan kesalahan dan pengadilan itu juga adil. Tetapi dia tidak tahu bagaimana dia membayarnya. Maka tiba-tiba seorang pemimpin berdiri dan berkata, dia memberitahu bahwa hatinya sangat berat mendengar tentang kesalahan yang dibuat oleh kawannya itu. Dia juga memberitahu bahwa pengadilan itu dijalankan dengan betul dan kesalahan itu harus juga dibayar, tidak kira yang bersalah itu kaya atau miskin. Maka pemimpin itu berkata demikian, oleh karena yang bersalah ini adalah kawan saya mengasihinya, saya ingin membayar harga hukumannya. Dia tidak boleh membayar, tetapi saya boleh. Ayah, betulkah ini? Ya, memang benar. Dan orang yang bersalah itu heran dan merasa sangat rendah untuk memikirkan bahwa kawannya begitu baik. Tetapi dia bersetuju dan ketua itu mengakhiri perbicaraan itu. Tahukah kawan, ini satu gambaran bagi setiap diri kita. Firman Allah mengajar kita bahwa setiap kita akan berdiri di hadapan Allah, Ketua Agung itu. Dia melihat hati kita. Dia tahu kita ini bersalah. Dendanya yang adil merupakan hukuman kekal. Apakah yang dapat kita lakukan? Bagaimana kita dapat melepaskan diri dari hukuman Allah? Kita tidak mungkin dapat membayar harganya.
Allah mengetahui semuanya ini, dan karena itu Dia mengutus anaknya sendiri untuk menanggung hukuman bagi kita. Anda ingat apa yang saya katakan bahwa hukuman itu adalah kematian. Untuk mengambil hukuman kita, Anak Allah mati di kayu salib sebagai korban dosa. Dan sekarang, jika seorang berdosa bersetuju menerimanya sebagai bayaran dosanya, dia sudah bebas dari hukuman yang sangat kejam itu. Buku Tuhan memberitahukan kepada kita, semua orang mesti mati, dan selepas kematian ada pengadilan. Dan ada lagi satu kematian yang kedua, dan memang sangat dahsyat. Tetapi kawanku, Allah telah menyediakan satu jalan untuk kita semua, jika kita percaya bahwa kematian Yesus itu adalah untuk kita. Buku Tuhan mengatakan, bagaimana kita terlepas jika kita tidak melakukan sesuatu tentang keselamatan yang besar yang Allah berikan untuk kita? Tidak ada jalan keluar. Mahukah Anda percaya akan kematian Yesus dan menerimanya sebagai penyelamat dari hukuman Allah? Biar saya memberitahukan kepada Anda lebih banyak lagi tentang anak Allah, yaitu Yesus. Skrip 4. Kelahiran Yesus. Buku Allah, Alkitab, memberitahu kita sebelum Yesus datang ke dalam dunia ini, Dia berada di surga bersama Allah. Ketika Allah menciptakan dunia, Yesus menolongnya. Maka kemudian hari Dia datang ke dalam dunia ini dalam bentuk manusia lelaki. Sekarang saya memberitahu bagaimana itu terjadi. Ada seorang perawan bernama Maria. Dia belum pernah kawin dan belum pernah tidur dengan lelaki. Dia berencana untuk berkawin dengan seorang lelaki bernama Yusuf. Sebelum mereka menikah, Allah mengutus seorang malaikat untuk bertemu dengan Maria. Ketika malaikat datang kepada Maria, dia sangat ketakutan. Malaikat itu berkata kepada Maria, "Jangan takut, Allah senang dengan kamu. Allah akan memberi kepada kamu seorang anak lelaki. Kamu belum lagi ada suami, tetapi Roh Allah membuat bayi itu di dalam kamu. Namanya Yesus. Dia akan datang untuk menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka." Itulah yang dikatakan malaikat itu. Maka Maria berkata, "Bagaimana ini boleh jadi? Sebab aku belum bersuami." Malaikat itu menjawab dia, "Ini bukan anak manusia. Oleh karena itu, kamu akan memanggil dia anak Allah." Dan malaikat itu meninggalkannya. Maria percaya apa yang dikatakan oleh malaikat itu. Selepas itu, dia pergi ke suatu kota dan tinggal di sana selama 3 bulan bersama sanak saudaranya. Ketika Yusuf melihat Maria mengandung, hatinya gelisah dan berniat untuk menceraikannya. Tetapi malaikat yang sama datang kepadanya dan berkata, "Jangan takut mengambil Maria untuk istrimu. Dia mengandung oleh Roh Kudus. Apabila anak itu dilahirkan, namakan dia Yesus. Dia akan menyelamatkan umatnya dari hukuman dosa mereka." Maka Yusuf mengawini Maria dan tidak tidur bersamanya sampai Yesus dilahirkan. Yesus membesar dan apabila sampai umur 30 tahun, dia tinggalkan rumah orang tuanya. Dia mulai pergi dari kota ke kota mengajar berita kerajaan tentang keselamatan. Dia menyembuh banyak orang sakit. Dia membuat orang lumpuh berjalan dan orang buta melihat. Dia membuat orang tuli mendengar dan orang bisu berbicara. Dia mengusir iblis-iblis keluar dari manusia yang dikuasainya. Dia boleh melakukan semuanya ini oleh kerana dia adalah anak Allah. Bila dia menolong orang dengan cara ini, mereka dapat melihat bahwa dia ada kuasa Allah. Ada beberapa mereka percaya bahwa dia adalah anak Allah. Yesus melihat dosa-dosa mereka, tetapi dia mengasihi mereka. Oleh kerana kasihnya,
Dia sanggup mati untuk semua manusia. Dengan matinya dia membayar hutang dosa kita. Dia mahu kita percaya bahwa dia saja yang dapat menyelamatkan kita. Percaya akan Yesus. Dia ada kuasa untuk membebaskan Anda dari setan dan semua roh jahat. Dia akan melakukannya untuk Anda jika Anda meminta kepadanya. Berbicaralah kepadanya, dia akan mendengar Anda. Skrip 5. Yesus boleh menyembuh jiwa Anda. Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa Yesus adalah anak Allah. Dia datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa-dosa mereka. Oleh kerana itulah dia disebut Kristus. Erti nama itu adalah yang diutus Allah untuk menyelamatkan kita. Di dunia, dia melakukan banyak mujizat. Apabila manusia sakit, dia menyembuhkan mereka. Dia memberitahukan kepada manusia tentang surga dan kerajaan surga. Satu hari, ada seorang buta duduk di tepi jalan meminta sedekah. Dia tahu bahwa dia tidak akan sembuh dari butanya. Hanya Allah dapat menyembuhkan seseorang seperti itu. Tiba-tiba, dia mendengar orang banyak mendekati dan ada orang berteriak, "Yesus datang!" Sekarang, orang buta ini pernah dengar tentang perbuatan baik yang dilakukan oleh Yesus. Dan dia percaya bahwa Yesus adalah sungguh-sungguh anak Allah, sebab Allah sahaja yang dapat melakukan pekerjaan yang besar. Apabila orang banyak mendekati, orang buta ini memanggil, "Yesus! Yesus! Kasihanilah aku!" Maka Yesus mengulurkan tangannya dan menyembuhkan dia. Selepas itu, dia dapat melihat dan mengikuti Yesus. Pada satu masa lain, ada beberapa orang sakit kusta memanggil, "Najis! Najis! Menjauhlah!" Kusta adalah penyakit kulit yang tidak akan sembuh. Ketika Yesus melihat mereka, dia jatuh belas kasihan dan menyembuhkan mereka. Mereka sangat gembira karena sembuh dan merasa kuat, sehingga mereka berlari-lari pulang ke rumah mereka. Tetapi mereka lupa untuk berterima kasih kepada Yesus. Hanya seorang saja ingat untuk kembali dan mengatakan terima kasih. Apabila dia menyembah Yesus dan berterima kasih kepadanya, Yesus menyembuh dosa hatinya juga. Yesus hidup di dunia selama 33 tahun, tetapi beberapa tua-tua membencikan dia karena dia mengasihi Allah lebih dari mereka. Mereka menangkap dia dan membunuh dia dengan menyalibkan dia di atas kayu salib. Di situ darahnya mengalir lalu mati. Dia adalah anak Allah, tetapi dia rela menderita dan mati untuk kita, supaya kita dapat diselamatkan dan pergi ke surga. Selepas 3 hari, dia hidup kembali. Dan selepas 40 hari, dia pergi kepada Bapanya di surga. Dia ada di sana sekarang memperhatikan kita dan tidak mahu kita mati karena dosa kita dan pergi ke tempat hukuman. Dia berkata, "Datanglah kepadaku dan aku akan mengampuni segala dosamu dan membuat engkau menjadi orang baru." Bagaimana kita memanggil Yesus? Kita berkata-kata kepadanya dengan perkataan seperti ini. "Ya Tuhan, aku seorang berdosa, tetapi saya menyesal akan dosa saya. Saya tidak mahu melakukan kesalahan lagi. Terima kasih kerana Yesus mati untuk saya. Ambillah dosa saya dan buatlah hati saya bersih. Tolong saya untuk hidup mengikut jalan-Mu. Ini saya minta dalam nama Yesus. Amin." Adakah Anda yakin akan doa itu? Maka Allah mendengarnya. Dosa itu merupakan kuman-kuman yang ada dalam diri Anda. Jika kita menjemput Yesus menjadi Tuhan kita, maka Dia akan menyembuhkan kita dari kuman-kuman yang ada dalam diri kita. Dia membuat hati kita baik dan memberi kita kekuatan untuk mengikutinya di jalan-jalannya. Katakan kepada Yesus,
Terima kasih karena menyelamatkan saya. Terima kasih karena menyembuhkan hati saya. Terus memberitahukan kepada orang lain tentang apa yang Yesus lakukan dalam diri Anda. Skrip 6. Gerasa. Ada satu cerita nyata dari kehidupan Yesus. Yesus dan pengikutnya menaiki perahu ke satu tempat di Gerasa. Ketika Yesus keluar dari perahu itu, seorang yang memiliki roh jahat melihatnya. Orang ini tidak tinggal di rumah, tetapi di kuburan. Dia tidak ada pakaian dan sangat ganas. Orang-orang kampung tidak berani mendekatinya. Ada beberapa orang coba mengikatnya dengan merantaikan kaki dan tangannya, tetapi diputuskannya. Tidak ada orang yang dapat menjinakkannya. Sepanjang waktu, siang dan malam, dia meraung dan memukuli dirinya dengan batu. Orang ini dikuasai oleh roh-roh jahat, si setan. Yesus datang untuk menolong orang ini. Ketika orang ini melihat Yesus dari jauh, dia berlari dan tunduk di kaki Yesus. Sebelum Yesus mengusir roh-roh jahat itu dari orang itu, roh yang ada dalam orang ini berteriak dengan kuat, "Apakah yang engkau akan lakukan kepada kami? Kami tahu siapa engkau. Engkau adalah Yesus, Anak Allah. Berjanji kepada kami bahwa engkau tidak akan menghantar kami ke tempat penyiksaan dahulu." Yesus bertanya kepada roh itu, "Siapa nama kamu?" Dia menjawab, "Nama saya Legion." Artinya, banyak. Maka Yesus memerintah semua roh jahat itu keluar dari orang itu dan masuk dalam satu kumpulan babi yang berdekatan. Babi-babi itu terjun ke dalam sungai dan mati. Selepas ini, orang ini duduk dan berkata-kata kepada Yesus. Dia memakai baju dan berfikiran waras. Dan Yesus pun kembali ke perahu dan pergi. Orang ini minta supaya mengikuti Yesus, tetapi Yesus menolak. Yesus berkata kepadanya, "Pergilah ke kampungmu dan ceritakanlah apa yang Tuhan sudah lakukan pada dirimu. Ceritakanlah kepada mereka betapa Yesus mengasihimu." Orang itu kembali ke kampung tempat tinggalnya. Ada 10 buah kampung di sana, dan dia menceritakan apa yang Yesus lakukan terhadap dirinya dan semua orang heran. Di negara kita juga ada banyak roh jahat. Setan adalah seperti ular yang berbisa, yang menunggu untuk mematuk kita. Yesus datang ke dalam dunia ini untuk memusnahkan perkara-perkara yang setan ingin lakukan. Sekalipun ada banyak roh jahat di bumi ini, Yesus tidak gentar terhadap mereka. Yesus sangat berkuasa. Dia datang untuk membebaskan kita dari pekerjaan setan. Roh-roh jahat tahu siapa Yesus dan sangat takut terhadap dia. Mereka tahu bahwa Yesus akan menghapuskan mereka. Setan dan roh-roh pembantunya sangat takut akan Yesus. Anda harus berhati-hati terhadap jalan-jalannya setan dan roh-roh jahat. Minta Yesus menolong Anda. Yesus telah mengalahkan setan dan semua yang dilakukannya. Berdoa kepada Yesus dan minta Dia untuk mengambil dosa-dosa Anda. Dia ada kuasa untuk melakukan semuanya ini untuk menyelamatkan Anda dari setan. Dia akan membuat Anda menjadi anaknya, laki-laki dan perempuan. Dia tidak akan meninggalkan Anda jika Anda selalu percaya akan Dia. Skrip 7. Kematian Kristus. Apakah benar Yesus mati? Adakah cerita tentang kematiannya itu benar? Tidak ada keraguan mengenainya. Beberapa tahun sebelum Yesus datang, Nabi Yesaya berkata mengenainya, "Dia telah membuat kuburnya di antara orang berdosa." Sungguh, Kristus mati di tangan manusia, tetapi Allah mengutusnya untuk tujuan itu. Dia datang ke dunia untuk membayar dosa-dosa manusia. Orang yang percaya akan perkara ini dan berbalik dari dosa mereka tidak akan membayar hutang dosa mereka sendiri. Allah berkata, "Tidak ada keselamatan kecuali seseorang yang tanpa dosa
mati ganti kita. Dengan cara itu, pembayaran dapat dibuat untuk kita. Kita tidak boleh buat pembayaran itu karena kita berdosa. Kristuslah satu-satunya yang tidak berdosa. Dialah yang satu-satunya dapat membuat pembayaran ini. Dia menerima hutang dosa kita dan membayarnya dengan kematiannya. Dia menggantikan nyawanya dengan dosa-dosa kita. Bagaimana itu berlaku dengan kematiannya? Pada waktu itu, ketuanya adalah Pilatus. Mereka yang lain menangkap Yesus dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus menanya Yesus dan mengambil keputusan. Aku tidak menemukan kesalahan pada orang ini. Saya akan menghajar dia dan melepaskannya. Tetapi pemimpin-pemimpin menjawab, banyak orang telah mengikuti orang ini. Jika kamu melepaskan dia, kamu tidak akan menjadi kawan raja. Apabila Pilatus mendengar perkataan ini, dia merasa takut jika dia membuat raja itu marah. Karena itu dia berkata, ambillah dia dan hakimilah dia, karena saya tidak mendapati apa-apa kesalahan padanya. Maka Pilatus menyucikan tangannya dan berkata, saya tidak bertanggung jawab atas kematian orang ini. Mereka membawa Yesus dari taman pengadilan dan memukulinya. Dia berdiam sahaja. Mereka membuatnya memikul kayu salib yang besar ke tempat di mana mereka akan membunuhnya. Semua orang mengikutinya. Tidakkah dia boleh menyelamatkan dirinya dari musuh-musuhnya? Dia dibunuh karena dosa-dosa bangsa saya. Mereka menyalibkannya di atas kayu salib dengan tangannya terbuka. Lalu mereka menegakkan salib itu. Yesus tergantung di sana dengan paku menembusi tangan dan kakinya. Belakangnya berdarah karena sebatan yang diterimanya. Dengar apa yang dikatakannya. Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Dia meminta Bapanya mengampuni mereka. Ketika Yesus mati, dunia menjadi gelap. Ada gempa bumi dan banyak orang yang sudah mati, hidup kembali lalu pergi ke kota. Banyak orang melihat mereka. Musuh Yesus pikir bahwa mereka telah mengalahkan dia karena dia sudah mati. Ada kawan menggunakan gua untuk menguburkan tubuh Yesus dan menutupinya dengan batu besar. Mereka yang menyalibkannya menempatkan prajurit untuk menjaganya. Yesus tahu bahwa Allah mahu dia mati supaya mengambil hukuman karena dosa-dosa kita. Dia berkata, aku ada kuasa untuk menyerahkan nyawaku dan berkuasa untuk mengambilnya kembali. Yesus tidak mati terus. Saya sudah memberitahukan kepada Anda bahwa dia tidak seharusnya mati, karena dia tidak berdosa. Kematian tidak boleh menahankan dia. Pada hari ketiga selepas kematiannya, Allah membangkitkan dia dari kubur. Banyak orang melihat dia hidup. Pada suatu ketika, ada 500 orang melihatnya. Dia bukanlah roh. Salah satu kawannya bernama Thomas tidak percaya bahwa Yesus benar-benar hidup. Satu malam, Yesus datang kepada mereka dan berkata kepada Thomas, taruhkan jarimu dalam lubang tanganku, tempat di mana mereka menyalibkan saya. Jangan ragu lagi, tetapi percaya. Selepas dia bangkit dari kematian, Yesus masih ada di bumi selama 40 hari. Dia berbicara dan makan bersama mereka. Dia memberi beberapa petunjuk kepada mereka. Pergi dan beritakanlah kepada semua orang di mana sahaja tentang apa yang kamu sudah lihat. Katakan kepada mereka bahwa mereka perlu bertobat dan menerima kematian saya. Dan mereka melihat dia naik ke surga dan kembali kepada Allah Bapa. Dari mulanya Allah telah berjanji bahwa satu hari nanti juru selamat itu akan datang. Dan dia akan menyelamatkan manusia dari dosa-dosa mereka. Sekarang dia sudah datang, tetapi banyak yang tidak mengenal dia
karena dia tidak datang sebagai raja. Orang yang menerimanya dan mengikutinya sekarang sangat gembira. Yesus tidak akan menolak sesiapa yang datang kepadanya. Berdoa dan minta supaya Yesus menerima Anda. Dia akan mendengar Anda jika Anda berbicara kepadanya. Yesus hidup selama-lamanya. Allah berkata dalam Alkitab, Dia tidak akan reput dalam kubur. Yesus bangkit dari antara orang mati dan kemudian naik ke surga. Suatu hari nanti, Dia akan kembali dari surga untuk mengadili dunia. Alkitab mengatakan bahwa Allah telah melantik Yesus untuk menjadi hakim pada akhir zaman. Jika Anda menolak Dia sekarang, Dia akan menolak Anda pada waktu itu nanti. Jika Anda tinggalkan dosa Anda sekarang dan menerimanya, Dia akan mengambil dosa-dosa Anda. Apabila Anda mati, Dia akan mengambil Anda untuk tinggal bersamanya selama-lamanya. Percayalah akan Dia sekarang. Skrip 8. Hidup kekristenan. Perbezaan jalan yang lebar. Mahukah Anda mengetahui apa artinya untuk menjadi seorang Kristen? Kehidupan ini adalah seperti satu jalan yang lebar yang dipenuhi dengan manusia. Setiap orang mengangkat beban dosa yang berat. Alkitab berkata bahwa semua telah berdosa. Di atas bunyi dunia di sekeliling kita, ada satu suara yang memanggil, "Datanglah kepadaku, semua yang berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Ada orang yang tidak ambil perhatian dan terus berjalan. Adakah orang yang mendengar? Suara itu terus memanggil, "Keluarlah dari antara mereka itu. Jangan menyentuh perkara-perkara yang najis. Saya akan menerima Anda dan akan menjadi bapa kepada Anda, dan Anda akan menjadi anakku lelaki dan perempuan." Ada beberapa orang berhenti dan mendengar, tetapi berjalan terus. Akhirnya, ada beberapa yang mendengar. Untuk seketika, dia tidak memberi kepastian. Lalu dia meninggalkan orang banyak dan melangkah masuk dalam jalan yang sempit dan berjalan ke arah yang berlawanan. Mereka yang ada di jalan yang lebar itu mengejeknya dan berkata, "Anda tidak akan pergi kemana-mana dalam dunia ini di jalan itu." Orang ini tidak peduli. Dia ketawa karena beban besar di belakangnya tiba-tiba jatuh dan hilang. Sikap lama dan kenikmatan akan dosa ditinggalkan. Pada mulanya dia berpikir bahwa dia seorang saja di jalan sempit ini. Tetapi Yesus mendekatinya dan berjalan bersamanya. Yesus memenuhi hati orang ini dengan sukacita dan kedamaian dan kepuasan, sehingga dia tidak ingin kembali lagi kepada hidup yang berdosa itu. Allah menaruh Roh Kudus-Nya ke dalam hatinya, supaya orang ini tahu bahwa dia adalah anak Allah, seorang yang percaya. Anda juga boleh menjadi anak Allah dengan percaya akan Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Apabila Anda sudah melakukan ini, ada satu perubahan baru yang berlaku yang Allah lakukan dalam hidup Anda. Karena itu, jika seorang itu ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Lihat, semua sudah menjadi baru. Dengarlah suaranya, "Akulah roti kehidupan. Dia yang datang kepadaku tidak akan lapar, dan orang yang percaya kepadaku tidak akan haus lagi." Skrip 9. Hidup untuk Kristus. Apa yang dimaksudkan hidup untuk Kristus? Kawan-kawan, biar saya bertanya kepada Anda satu soalan. Adakah Anda seorang Kristen, pengikut Yesus? Mungkin Anda berkata, "Ya, kami diajar menjadi Kristen di sini." Tetapi mari kita lihat dalam hati kita. Adakah kita sungguh-sungguh percaya Yesus dalam hati kita, atau percaya di kepala sahaja? Adakah kita percaya hanya dengan apa yang diajar oleh orang tua kita, atau dalam perbuatan baik kita? Atau adakah kita meminta Allah menyucikan hati kita dan membuat kita menjadi anak-anaknya?
Biarlah kita yakin bahwa kita ada di jalan yang menuju kepada rumahnya Allah. Waktu seseorang membuka hatinya untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan penyelamatnya, banyak perkara baik akan berlaku kepadanya. Pada saat itu, semua dosanya diampuni. Roh Kudus datang dan tinggal dalamnya dan menolong dia untuk melakukan apa yang baik. Dia menjadi anak Allah. Allah menjadi bapanya dan menolongnya. Kita harus selalu mengasihinya dan percaya kepadanya, sekalipun pada masa sakit dan susah. Allah selalu bersama kita. Kita harus berterima kasih kepadanya untuk perkara-perkara yang datang kepada kita, karena Dia tahu semuanya itu baik bagi kita. Perkara-perkara yang sukar mengajar kita untuk sabar dan lemah lembut. Allah menyatakan kuasa-Nya yang besar ketika membangkitkan Yesus dari kematian. Dia mahu menolong kita dengan kuasa itu juga. Dengan kuasa-Nya, Dia menolong kita untuk berbuat baik, sekalipun iblis itu berusaha membuat kita berbuat jahat. Yesus menolong kita untuk berbuat baik. Kita harus menyatakan cara hidup sebagai anak-anak Allah. Dia membuat kita seperti orang yang baru, yang dapat mengikuti jalan-jalannya. Allah menyatakan kasih-Nya kepada kita waktu Dia memberi Yesus mati untuk kita, waktu kita belum menjadi kawan-kawannya. Roh-Nya yang ada dalam hati kita menyatakan kasih Allah, supaya kita dapat mengasihi orang lain yang tidak senang dengan kita. Allah mahu kita menjadi seperti Dia dalam semua perkara. Dia berkata dalam Alkitab, "Kasihilah musuh-musuhmu, dan berbuat baiklah kepada mereka yang bersalah kepada Anda." Jika Anda melakukan ini, orang akan melihat bahwa Anda benar-benar anak Allah, karena Anda ada kasih Allah dalam hati Anda. Mereka juga mahu mengikuti Yesus. Adalah sangat penting untuk kita melakukan firman Allah, dan penting juga untuk mengetahui apa yang dikatakannya. Kita harus belajar firman-Nya dari Alkitab, dan merenungkannya, dan setiap hari harus mengambil waktu untuk berbicara kepadanya. Dengan cara ini, kita akan mengenalinya dengan sungguh-sungguh dan bertumbuh. Dia tidak mahu kita tinggal seperti bayi, tetapi menjadi kuat dalam Dia, supaya menjadi berkat kepada yang lain. Ada banyak perkara yang dapat kita sampaikan kepada Allah. Kita harus bersyukur kepada Allah, karena memberi Yesus mati untuk dosa kita. Ketika Dia melakukan ini, Dia mengalahkan setan dan membayar harga dosa semua orang yang percaya kepadanya. Bila iblis datang mencobai kita untuk melakukan kesalahan, kita menolaknya melalui darah Yesus. Bila kita melakukan ini, si iblis akan lari. Jika pada bila-bila masa Anda tidak patuh kepada Allah, Anda akan sangat menyesal. Tetapi jangan merasa kecewa. Dengan secepatnya, minta Dia mengampuni Anda dan percaya Dia akan menyucikan hati Anda. Minta Allah menolong Anda supaya tidak menyerah kalah terhadap cobaan itu. Kita harus berterima kasih kepada Allah atas banyak perkara yang dilakukannya kepada kita, dan juga untuk perkara-perkara yang sukar juga. Dia berkata bahwa Dia akan membuat semua perkara bekerja sama untuk kebaikan jika kita mengasihinya. Kita juga harus berdoa untuk orang yang belum memberi diri kepada Tuhan. Kita boleh berdoa tentang masalah dan kesusahan kita sendiri. Dia mahu menolong kita dalam semua perkara dalam hidup kita. Dia akan menjawab semua doa kita menurut kehendak-Nya. Tetapi Dia tahu apa yang baik bagi kita. Jika Dia tidak mahu menjawab doa kita, itu berarti Dia ada sesuatu yang lebih baik bagi kita. Sementara kita percaya kepadanya, Dia akan membawa lebih banyak sukacita ke dalam hati kita, dan kita akan belajar untuk percaya akan banyak perkara yang lebih penting. Kehidupan Kristen adalah hidup benar dengan Allah dan memiliki kedamaian dan sukacita dalam hati kita setiap hari. Allah memberkati Anda dalam mengikuti Yesus.